Suara bangsa, suara kita semua, anak muda, lanjutkan berkarya, terbang setinggi burung Garuda. Teman-teman, nama saya Solikin, saya juga anggota UKM PIB ya 2025. Saya di media dan publikasi. Perkenalkan, nama saya Kirania Nafsul Azahra sebagai Ketua UKM Pengawal Ideologi Bangsa. Halo semuanya, saya Septiar Mawati. Saya juga sebagai anggota dari UKM PIB sendiri dari angkatan 2024. Kita kemana ya ini ya? Kemana? Oh, kita lebih baik bicara yang di lingkup UNES dulu aja gak sih? Kayak seberapa, mungkin ada topik-topik hangat yang mungkin bisa menyinggung tentang jiwa-jiwa nasionalisme kita ya kan? Oke, ini ya, menyinggung topik-topik hangat di lingkungan kampus kan katanya. Iya. Apa aja nih, Apa panas? Mbak Kirania tahu patung Patung Garuda Garuda nggak? di depan. Patung Garuda di depan lo, Iya. itu Yang Nes ya, simbol ya. kita itu. Waktu Oke. aku sempat foto sih pas waktu jadi maba itu keren banget kan. Oh iya, pasti Boleh banyak foto di ditunjukkan sana dong. nggak sih, ikonik banget itu. Yang mana itu dulu masih mencengkram ya. Ini logonya bagus banget. Iya, Ini kan iya. mencengkram apa ini namanya? Bineka Pita, Tunggal iya Ika. pita yang besar Pita. Bineka Tunggal Ika. Hmm. Jadi ini burungnya dan kakinya mencengkeram pita ya kak ya. Ya. Oke, nanti saya tunjukin deh di Iya. video, ada di bawah sini. Nah kalau dilihat di situ ya teman-teman, patung Garuda ini malah mencengkram apa itu? Bola Bola globalnya, globalnya ya? Kalau nggak Iya, salah kemarin saya juga sempat melihat ada pas nggak salah lewat gitu Iya. ya jalan di depan gitu kan di gerbang itu kok Oke. saya merasa ada yang aneh gitu kan sama patungnya kayak ada apa gitu kan. Dan pita Bineka Tunggal Ikanya malah Taruh di Iya, depannya, dia- di depan kaki. Dan diselamirkan gitu kan dia ya. di kakinya gitu. ditekuk gitu. Saya Dan mau- burung Garudanya malah mencengkram buminya gitu. Oke. Kan melenceng gitu nggak sih? Oke, saya mau tanya dulu nih sama Mbak Kirania aja lah. Iya. Artinya mencengkram pita Bineka Tunggal Ika itu apa sih? Aku tanya itu dulu deh. Sebenarnya itu nggak fatal banget ya, tapi jika dikaitkan dengan filosofi itu agak melenceng gitu loh. Untuk mencengkeram Bineka Tunggal Ika kan berarti burung Garuda itu membawa seluruh elemen masyarakat Indonesia yang multikultur, pastinya beragam agama, suku, berbeda-beda. ras, bahasa dan lain-lain, dan beragam budaya juga, dan itu dibawa oleh burung Garuda yang di dalamnya ada ini juga kan, ada ini di burung Lambang-lambang Garuda, ini ya? lambang-lambang ini yang merupakan lambang Pancasila. Ada makna-maknanya di situ. Ketika itu dibawa, mungkin ya, tapi nanti kalau salah bisa banget koreksinya. Kayak ini berimajinasi saya personal gitu. Ya, dibawa terbang untuk menuju yang maksudnya dibawa terbang bersama gitu. Lah kalau ketika yang dicengkeram buminya berarti global dong, nggak rakyat Iya, Indonesia dong. iya, bener-bener. Berarti Pancasila gimana? Milik dunia kah atau gimana gitu? Ini masih menjadi pertanyaan sih Oke, ini. padahal kan Kayak- nggak seluruh nggak seluruh negara itu kan apa ya? Ada Pancasila, Ah, nah, iya, itu itu asumsi satu ini aja di ya. Indonesia. Nanti kalau salah juga bisa dikoreksi, bisa nambahin komentar lain ataupun gimana. Tapi mungkin itu sih kalau menurut saya ya itu kayak disengaja nggak sih? Oke, mungkin kayak itu kan bolak-balik burung Garuda diambil nggak sih? Iya sih, Dan- mungkin itu apa ya? Kalau setauku ya, mungkin ya Bahan. setauku Oke. itu diturunin cuman buat dibersihin gitu loh. Oh, Ternyata di otak-atik ya. ya kayaknya direnovasi atau apanya gitu lah. Tak kira malah burung Garudanya mau diganti kah atau yang lebih besar atau gimana gitu. Tapi Ternyata ternyata masih malah- sama aja dan penempatannya malah berbeda Berbeda, gitu. Dan kami juga sebagai UKM PIB di UNES yang basisnya Pancasila kan juga mempunyai dasar atas filosofi tersebut gitu. Yang memang itu nggak menjadi ya nggak jadi rahasia umum lah ya, tahu semua lah Bang Pancasila dan Garudanya itu Iya. udah gimana gitu menyengkeramnya itu pita Bineka Tunggal Ika dan bukan bumi yang ada di situ.
Oke, tapi saya yakin ya Mbak Kirania pihak UNES nggak akan diem aja ya. Iya, Begitu kita sampaikan ini ya mungkin langsung hari ini juga mungkin langsung diturunin nggak sih? Ya mungkin juga nanti itu kita masih lewat perbaikan ataupun gimana kita juga belum tahu gitu. Oke, kalau Mbak Kirania sendiri mungkin ada ya pesan-pesan mungkin bisa disampaikan di sini ya, mungkin siapa tahu Pak Rektor lihat gitu loh. Ya, Oh siapa iya, Pak oh iya Rektor. juga. Oh iya juga. Oh, wah, tak benerin hari ini kan gitu Langsung siapa gitu. tahu. Enggak juga. Ya mungkin itu nanti bisa dikaji kembali mungkin pihak kampus atau pihak siapa yang merenovasi ataupun siapa. Coba itu maksudnya bagaimana gitulah ya, karena sesuai filosofi ataupun yang memang semestinya burung Garuda itu mencengkerang pitanya, Pita, iya. bukan buminya gitu. Tapi itu satu kesalahan yang fatal ya Mbak Kirania. Iya, ketika dipandang maksudnya ya it's okay, kadang ada yang nggak aware atau ya apatis lah. Tapi ketika ada UKM PIB ya masa nggak menyorot hal itu sih gitu. Padahal basisnya kita gitu. Tapi dari UKM PIB sendiri udah mungkin lobby-lobby ke yang bersangkutan belum Ya terkait itu? masih proses sih. Dari kami paling ya mengajukan pernyataan dahulu ini maksudnya gimana ya Bu gitu atau Pak gitu. Nah mungkin nanti biar bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi secara garis besarnya UKM PIB nggak diam Iya, saja gitu ya? Iya, Iya. betul. Kita melakukan prosedur yang resmi Iya, dahulu yang ya, hal lebih yang baik dulu. struktural gitu lah. Nggak yang Nggak langsung harus protes, coba iya, tuh betul-betul. enggak juga kan juga mereka Paling. nantinya takutnya kalau mereka ada dasar lain juga kita harus menghormati Iya, dong. Mereka tuh betul. dasarnya apa sih masa kayak gitu gitu. Secara struktural dulu terus dulu ini maksudnya gimana ya gitu. Ini ruangannya bagus banget ya. Oh iya ini. Kalau kira-kira mungkin di prodi kita bakal ada nggak sih? Ini kebetulan dari prodi yang sama ya PPKN. Iya. Aduh, yes. Coba kita tanya Mas Ari yang ada di situ Oh, ya. yang ada di belakang. Aslabnya. Coba. Aslabnya nih. Sempet ada kita PPKN juga. Oh iya, kalau iya, di- PKN. Dulu kan C4 di gedung ya di gedung belakang lama ya FH. masih ada. Tapi Ada. mungkin keterbatasan ruangan sehingga nggak di Baru disiapkan mungkin Kak ya. Ah. Baru Iya, disiapkan. dan memang dari prodi PPKN ilmu politik juga kan pindah gitu kan. tapi mungkin habis ini kita coba tanya Mas Aril ya. Iya, yang satu lab-nya oh gimana ya ini lab PKN. Oke. Kita kembali ke topik lagi, kembali ke laptop ya. Mungkin saya mau tanya nih kepada Mbak Kirania dulu. Mungkin dari UKM PIB ini apa Mbak sebenarnya? Nah, kalau Mas Solihin tahu, unit kegiatan mahasiswa pengawal ideologi bangsa itu awalnya terbentuk atau diinstruksikan oleh Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2018 yang memang bahwasannya itu di UNES sendiri memang diinisiasi oleh pembina kami yaitu Pak Nur Rahmat Isdaryanto yang memang dulu kalau tidak salah tanggal 2 November 2018 itu mengadakan suatu forum yang memang itu dari perwakilan Menwa dan mahasiswa-mahasiswa lain untuk berkumpul bahwasanya untuk membahas bagaimana kepancasilaan yang ada di Universitas Negeri Semarang. Jadi UKM PIB itu fokusnya ke kepakaran Pancasila. Nah, biasanya kan di UNES banyak nih UKM kayak seni tari, badminton dan lain-lain. Nah, di kurikulum itu misal UKM seni tari, mereka pasti mempelajari tahap-tahap menari, maksudnya yang baik itu seperti apa dan ada kurikulumnya gitu. Begitu juga dengan UKM olahraga, pasti kan bertahap gitu. Nah, sama juga dengan UKM kami, UKM PIB yang memang di situ fokus untuk kepakaran Pancasilanya. Nah, melalui Sekolah Politik Pancasila kita di sini bertahap untuk belajar bagaimana memahami secara mendalam bagaimana Pancasila itu terjun dan menghadapi berbagai ya dinamika kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Menarik ya Mbak Kirania. Jadi mungkin saya mau tanya sama Mbak Septi juga nih, kan hampir satu periode ya Mbak Kirania sama Mbak Ya, Septi dari ya. Februari ya. Iya, Ya, kalau nggak salah dari Februari. Oke, Iya. jadi kalau Mbak Septi sendiri nih gabung UKM PIB ini untuk apa? Tentunya saya bicara tentang diri saya sendiri ya. Iya. Saya kan juga dari prodi PPKN nih. Kebetulan juga Pancasila nih. Jadi
saya mengulik nih UKM apa ya sekiranya relevan sama kondisi saya gitu. Kemudian saya bertemulah dengan UKM PIB, Pengawal Ideologi Bangsa. Saya rasa itu adalah sebuah UKM yang relevan dengan yang saya jalani saat ini, prodi yang saat ini saya sedang tempuh. Jadi mungkin itu bisa menambah pengetahuan saya mengenai Pancasila, yang kemudian menambah pemahaman saya tentang apa itu Pancasila, politik yang beretika, dan mungkin bisa saya gunakan untuk nanti ketika mengajar sudah saat menjadi guru kayak gitu Kak. Calon guru ya Kak? Ya, amin. Oh iya, FYI di Semarang ini cuma ada 2 loh UKM PIB tuh. Oh ya Kak, di mana Baru juga? di USM sama di UNES aja. Jadi kayak seperti univ-univ lain Undip dan lain itu belum ada mereka. Padahal sudah jelas tertulis di peraturan menteri gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, mungkin dari USM juga UNES nanti bisa menjalar ke kampus-kampus lain gitu ya. Nah itu bagaimana caranya dan strateginya buat kayak mengeflorkan ke kampus-kampus lain. Oh ada loh UKM PIB gitu. Gitu. Oh, jadi penting ya UKM PIB ini Mbak kiranya. Iya penting, di situ menaungi kampus. Ya memang kadang di kampus kan banyak ormek-ormek kayak organisasi eksternal gitu kan. Iya. Nah kita sebagai netralisir gitu buat ideologi Pancasilanya di kampus juga ada loh ternyata, nggak kalah juga gitu. Yang memang ciri khas dari negara Indonesia sendiri, kan nggak ada Pancasila di negara lain. Oke. Satu-satunya ini Kak ya Iya. Pancasila. Tuh. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mau masuk UKM PIB nih Mbak kiranya. Tapi mereka masih bingung nih benefitnya. Kalau gabung itu apa ya selain yang diungkapin sama Mbak Septi tadi. Banyak ya tentunya Kak ya. Iya Sudah, banyak sekali. sudah. Mungkin dari program kami juga ada, itu kan UKM PIB mengawal kayak Tridharma. Selain dari diklat dan kaderisasi dan media juga ada Tridharmanya, di mana itu pendidikan, pengabdian dan penelitian. Mungkin penelitian juga kita bisa apply-kan ke PPK Ormawa. Walaupun untuk tahun ini belum rezekinya UKM PIB gitu. Untuk pendidikan kita juga bisa berkolaborasi dengan Diklat mengenai sekolah politik Pancasila, dan pengabdiannya mungkin nanti kami untuk terjun ke desa atau suatu masyarakat di situ. Nah rencananya Desember nanti awal sih dari UKM PIB ingin mengadakan pengabdian gitu, yang mungkin itu berupa trial, akan tetapi kan nggak apa-apa, bagus juga karena periode kemarin 2024 kan memang belum ada gitu. Dan baru ini sekolah politik Pancasila juga newbie gitu, masih newbie dan masih belajar lah ya gitu. Oke. Tapi menurut yang saya dengar tadi ya, saya memposisikan saya ini mau daftar UKM nih. Oke. Tapi dari penjelasan itu kan kayak terlihat serius banget gitu ya. Oke, serius gitu Nah, ya. serius banget gitu. Kalau seperti itu, kalau demikian itu kalau di UKM PIB sendiri itu apakah seserius itu atau emang ada enjoy-nya atau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin seru-seru gitu? Gimana Mbak kiranya? Pastinya ada dong, dan seperti kemarin itu bulan apa ya kalau nggak salah Agustus, kami juga berkolaborasi dengan unit subdik konservasi di sana, LP2 atau LP3 gitu, mengenai festival dolanan anak. Di situ kami membantu mereka dan bermitra untuk melestarikan bagaimana dolanan-dolanan anak ini dipadatkan kembali ke siswa-siswa SD gitu. Karena kan kemarin kalau nggak salah siswa SD Gunung Pati atau Semarang gitu, dan yang mau mengikuti lomba. Di situ kita nggak hanya konservasi terkait Pancasila saja, kami juga pernah mendelegasikan kader kami untuk mengikuti kader konservasi. Jadi yang UNES labelingnya kampus konservasi, yang dikonservasi tidak hanya tumbuh-tumbuhan ataupun kayak hewan-hewannya aja, tetapi konservasi Pancasilanya juga. Nilai-nilai yang di kampus itu juga dirawat itu, kayak seperti gotong royong. Kemarin juga mainannya banyak, ada kayak itu yang bambu di gini-gini itu apa namanya ya? Iya, apa namanya itu yang Iya. kayak Diupin-upin Iya, aku lihat. Iya, terus ada kayak egrang, lompat tali gitu kan harus dikonservasi, Iya. yang memang itu permainan yang membutuhkan kerjasama, termasuk nilai gotong royongnya juga ada di situ. Jadi kayak anak-anak kecil nggak harus fokus gadget ini aja, harus dikenalkan dengan dolanan-dolanan seperti itu gitu. Nah dari UKM PIB juga banyak audiensi ke lembaga luar yang merupakan privilege atau membuka pintu lah, apalagi yang tergabung ini mahasiswa-mahasiswa yang mungkin nanti semester selanjutnya ingin magang ataupun dan lain-lain, itu kan pasti bisa memudahkan mereka untuk
mempunyai koneksi, oh ada kenalan di sana, pernah audiensi di sana, sehingga memudahkan kita untuk menjalin magang gitu. Nah, kalau ditanya seserius itu sebenarnya enggak, banyak juga event-event kita pas kita di forum juga enggak seserius itu, walaupun karena konteks UKM kita adalah UKM penalaran dan ideologi yang memang daya pikir kritis kita digencarkan di situ. Enggak kayak UKM yang lain kan kayak fisik gitu ya, maksudnya tari, badminton dan lain-lain gitu. Nah, ini kita terkait berpikir kritisnya, bernalarnya, beretorikanya gitu. Oke. Saya mau tanya nih kepada siapapun yang mau jawab ya. Iya, boleh. Mungkin Kak Septia dulu deh. Oke, Kak Septia. Ini kan UKM Pengawal Ideologi Bangsa ya. Apakah UKM Pengawal Ideologi Bangsa ini yang ikut UKM tuh harus orang-orang mungkin prodi PPKN atau ilmu Enggak politik juga. gitu? Enggak dong, kita UKM ini terbuka luas untuk siapapun yang mau bergabung, yang mau belajar tentang Pancasila, politik, ataupun pokoknya bebas dari dimanapun. Karena kita sifatnya terbuka ya Kak ya, kayak gitu Kak. Ya apalagi yang namanya pengawal ideologi bangsa ya. Iya. Siapapun Ideologi ini kita ya, kan siapapun. harus dikawal ini ya. Oke, ideologi kita juga kan Pancasila ya. Berarti Hmm. harusnya semua yang Semuanya. berideologi Pancasila itu Siapapun. ikut nggak sih? Nah, Mas Mbak di sini nggak sih kalau kita di semester 1 atau 2 itu pasti dapat mata kuliah umum pendidikan Ya, Pancasila, betul. iya kan? Ya. Pendidikan kewarganegaraan mungkin, tapi pendidikan Pancasila kayaknya semua mahasiswa di UNES dapat DMKU. Iya betul Kak. Nah, itu nggak menutup peluang untuk mereka berjoin gitu, karena memang Pancasila buat semuanya gitu, nggak hanya mahasiswa PPKN aja kok gitu. Iya. Banyak bidang-bidang Pancasila yang digunakan kehidupan mahasiswa di kehidupan sehari-hari, misalnya dari teknik kayak membutuhkan kerjasamanya juga dong, kayak di teknik kerjasama mengotak-atik mesin dan lain-lain, itu kan pasti butuh juga gitu. Kalau di UKM PIB ini ada anggota yang mungkin di luar dari prodi itu yang saya sebutkan tadi? Ada Kak, yang dari geografi, FMIPA, biologi juga ada. Kemudian dari teknik itu teknik kimia, ada juga yang bergabung bersama kami. Tapi secara overall memang sebagian besar itu anak PPKN, karena kan sesuai dengan Prodinya disiplin ya, ilmunya linearnya. gitu ya. Mungkin ada pesan buat calon-calon anggota UKM PIB kenapa harus gabung PIB, kenapa harus ini itu bla bla bla, dan apa benefitnya, mungkin bisa dijelaskan Mbak kiranya? Benefit kan tadi udah ya. Oh iya. Ya, mungkin kayak pesan buat calon anggota baru nih ya, yang mau gabung UKM PIB, mungkin bisa banget kalian bergabung. Bahwasanya di UKM PIB ini kita tidak hanya diajarkan buat tahu aja tentang Pancasila, tapi kita mendalami bagaimana Pancasila, nilai-nilainya, sejarahnya, mungkin kayak sejarah oke lah mereka dapatkan, tapi kepakaran sama yang ahlinya gitu, apalagi dari pembina kita yang memang Sudah menguasakan hal ahlinya. itu, mungkin bisa banget teman-teman bisa bergabung, nantinya juga akan diajak berpikir kayak yang lebih dalam lah ya, mendalami nilainya Pancasila untuk gimana, dan tentunya buat netralisir kita terhadap Paham-paham yang mungkin paham yang lain, apalagi terkait modernisasi, globalisasi, itu kan pasti banyak paham radikal-radikal yang mungkin menggores jiwa kita, apalagi ini scroll TikTok aja kan udah wah Iya. Iya. itu banget gitu. Mungkin nanti bisa dikuatkan lagi melalui dengan bergabung UKM PIB gitu. Iya, setuju banget sih. Mungkin apalagi Mungkin dari khususnya Septia coba, ya yang udah yang bergabung bukan nih gimana? Iya, saya sebagai anggota yang baru-baru ini ya Iya. juga bergabung. Pesannya juga kalau misal kalian khususnya yang bukan dari prodi yang mempelajari tentang Pancasila atau politik nih Kak, kalian bisa banget gabung di UKM PIB ini untuk sebagai ikut serta kalian sebagai orang Indonesia lah ya, dalam mengawal ideologi yang dianut atau yang ada di Indonesia sendiri kayak gitu. Kita bisa mempelajari lebih dalam, kemudian mengambil nilai-nilai yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita juga. Iya. Karena sebagai privilege mahasiswa gitu ya, iya, kapan privilege. lagi mempelajari Pancasila? Ketika kita udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, ya mungkin ada forum-forum lain, tetapi secara struktural sistematis itu kan di UKM sendiri sudah ada kurikulumnya dan lain-lain, itu pastinya lebih enak gitu. Dan nggak sih yang mungkin kayak ideologi kan banyak, yang cuman kepancasilaan kan cuman kita aja. Iya. Oke, coba saya memposisikan anggota yang mau bergabung ya. Oke. Saya mau tanya dulu, di UKM PIB ini ada divisi apa aja sih Kak? Mungkin kan mungkin ada yang passionnya, mungkin kegemarannya itu di
fotografi mungkin. Harus kemana dulu nih sesuai passionnya? Mungkin bisa dijelaskan Tridharma nanti begini, media nanti begini, atau mungkin silahkan siapa saja yang mau menjawab. Mungkin dari Kak Septi dulu yang dari Diklat mungkin Dari udah Diklat. terjun langsung. Kalau Dika sendiri, buat kalian yang suka yang friendly banget ya, friendly sama orang-orang banyak nih, bisa banget join ke Diklat. Bukan cuma merekrut orang-orang untuk bisa masuk ke organisasi, tapi kita juga punya tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, kalau kita punya proker yang namanya SPP, itu kita membuat sebuah sekolah khusus untuk mempelajari sebuah politik yang berpancasila gitu. Kalian bisa join ke dalam Diklat juga kaderisasi. Oke, mungkin Menyalain dari menyambungnya ketika suatu anggota, oh passionku kayaknya maksudnya suka motret deh, atau buat suka sinematik, mungkin bisa banget itu bergabung ke divisi media dan publikasi. Di sana banyak proker-proker kegiatan yang mendukung untuk hal itu, kayak talk show, terus kemudian ya biasa kan media kayak upgrade sebagai branding di Instagram, di media sosial TikTok dan lain-lain, serta meliput semua kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM PIB itu bisa banget dikembangin di situ, karena sejatinya UKM PIB itu bukan apa ya, kayak ya sebagai wadah belajar gitu, media belajar buat ngembangin soft skill kita, hard skill kita di situ. Kayak buat media misal kayak yang tadi aku sebutin, terus misal dari Tridharma, ketika kita oh kayaknya aku suka riset deh, itu bisa banget nyemplung di Tridharma, karena di situ ada 3 fokus yang memang sebagai Tridharma perguruan tinggi juga, dan UKM PIB itu mengembangkan ada pengabdian, penelitian sama pendidikannya gitu. Oke, mungkin gini Mbak Grania, mungkin kan saya masih penasaran nih dan belum ada keinginan mau bergabung dulu, tapi rasa penasaran ini tuh tinggi banget gitu. Mungkin sebelum saya gabung ke anggota, bisa nggak sih ikut sama kegiatan-kegiatan yang ada di UKM PIB? Bisa banget. Nah sebelum fungsionaris ya, kan itu juga pasti anggota dulu, bisa banget kok, bisa bergabung, bisa memeriahkan. Oh berarti tahu ketika Anda sudah mengikuti kegiatannya, oh jadi gini ya UKM PIB, misal besok nih tanggal 16 mengikuti sekolah politik, kan nanti bisa tahu dan terlihat gitu, oh jadi gini fokus UKM-nya tuh di sini gitu. Oke, yang terakhir nih, silakan menghadap ke kamera, mengajak teman-teman buat join ke UKM kita. Begitu, silakan. Ya, silakan. Jadi sahabat dulu nih Kak. Oh ini aja kayak baik. Oke. Jangan lupa ya untuk kakak atau siapapun yang ingin bergabung ke UKM PIB, silakan untuk mungkin mengkepoin dulu ya IG kita, yaitu UKM PIB UNES gitu Kak. Oke, ya jangan sampai menyesal karena ketinggalan bergabung UKM PIB, karena di UKM PIB banyak sekali sebagai benefit dan manfaat kita. UKM PIB sebagai media belajar dan tempat upgrade survive kita terhadap berbagai permasalahan seputar perideologian, dan jangan sampai kelewatan, pokoknya segera join, itu bisa banget biar meningkatkan keilmuan dan kepakaran kita tentang Pancasila gitu. Oke, cukup. Jadi kakaknya nggak ada nih Kak, silakan nih. Ya, saya Join PIB. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang dapat kami bertiga sampaikan. Jikalau ada kesalahan kata atau tutur kata yang mungkin tidak kurang berkenan buat teman-teman semuanya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Mbak Kirania sudah datang. Terima kasih juga. Oke, sudah lama tidak sudah bertemu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Suara bangsa.